Praktikum IPA di SD sifat cahaya dengan pembahasan pemantulan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 860245945, UPBJJ UT Jakarta. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Percobaan pertama adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu melakukan percobaan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar. Ini saya menggunakan sisir sebagai celah cahaya. Kemudian kita nyalakan senter dan terlihat lampu senter menembus celah cahaya. Dan di sini tidak ada pemantulan cahaya, sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan cahaya. Langkah kedua, kita akan melakukan percobaan di mana senter, celah cahaya, dan cermin pada posisi yang sejajar. Di sini kita dapat lihat cahaya menembus celah cahaya dan menuju cermin datar, sehingga cahaya memantul searah dengan cahaya yang datang dari arah senter. Kita akan melakukan percobaan menggunakan busur derajat. Dapat dilihat ketika I atau sudut datang besarnya 15 derajat, maka R sudut pantul besarnya juga 15 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 45 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga sama, yaitu 45 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda, dalam hal ini saya menggunakan lilin. Lilin saya letakkan di depan cermin datar dan saya akan mengamati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Saat saya meletakkan benda di cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Dan ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu ketika saya ukur dengan penggaris, jarak antara cermin dengan lilin sama antara bayangan dengan cermin. Jadi, bayangan pada cermin datar adalah maya dan tegak, kemudian sama besar. Percobaan selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini saya menggunakan cermin cembung untuk memantulkan cahaya dari lilin yang menyala. Awalnya saya meletakkan lilin di depan cermin cembung. Kemudian saya menggerakkan lilin mendekat dan menjauh dari permukaan cermin, sambil mengamati perubahan cahaya dan bayangannya. Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa cahaya yang dipantulkan dari cermin cembung menyebar atau terpencar. Hal ini membuktikan bahwa cermin cembung selalu memantulkan cahaya dengan cara menyebarkan sinar pantulnya sehingga bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Percobaan selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Saya menggunakan cermin cekung untuk memantulkan cahaya dari lilin yang menyala. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemantulan cahaya dari cermin cekung bersifat mengumpul atau memusat.
Percobaan ini membuktikan bahwa cermin cekung dapat memantulkan cahaya dengan cara mengumpulkannya di satu titik fokus, dan bayangan yang terbentuk bisa nyata maupun maya, tergantung pada titik fokus dan pusat kelengkungan cermin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.